Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara, masih bersama saya Saifuddin Aman dalam channel Kang Kiai dengan tagline Memayu Hayuning Bawono, memperindah Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan, menguri-uri budaya bangsa Indonesia, menjaga jangan sampai budaya negara ini runtuh karena ulah orang-orang yang ingin menjatuhkan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Habib Lutfi bin Yahya harus diakui dialah pusat kekuatan Alawi dan para Habib di Indonesia. Sekarang ini kita sudah selesai membahas soal nasab Alawi. Tidak perlu lagi dalil ini, dalil itu, kecuali yang kita tunggu adalah keberanian tes DNA dari para Habib. Kenapa? Karena para Habib sudah tidak bisa membuktikan kalau dirinya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara akademik dan kajian pustaka sudah rungkat. Tinggal keberanian saja. Sekali lagi, tinggal menunggu keberanian para Habib itu untuk menunjukkan hasil tes DNA-nya. Kalau tidak berani, ya sudah, keputusannya adalah sampel yang sudah beredar, diketahui bahwa para Habib itu keturunan Yahudi Askenazi. Tugas kita sekarang, orang-orang yang peduli, yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang cinta kepada negaranya, yang berbakti kepada nusa dan bangsanya, yakni orang-orang yang waras akalnya, adalah memberikan edukasi dan pembelajaran, menjelaskan kepada umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya, bahwa para Habib itu bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, fatwa kita adalah siapa yang memanggil, yang mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah, sama artinya menghina Rasulullah. Kita mendudukkan Habib bukan keturunan Rasulullah, karena bukti-bukti sudah ada, karena kita ingin menyucikan Rasulullah, membersihkan nama Rasulullah, agar tidak dikotori oleh orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, bahkan melanggar apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya, saudara-saudara, jika nanti saudara ketemu atau berjumpa dengan mereka, anggap saja mereka itu orang biasa. Kita tetap hormati, kita tetap muliakan. Kalau mereka alim, kita muliakan karena kealimannya. Kalau mereka santun, kita hormati karena kesantunannya. Kalau mereka berbaik hati, ya kita tentu harus berbaik hati, lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh mereka. Itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anggap biasa-biasa saja. Bahkan ada yang menyatakan secara drastis, ekstrim memang. Orang itu mengatakan, kalau Anda ketemu dua makhluk, satu ular dan satunya Habib, maka
gebuklah Habibnya, karena ular tidak lebih berbahaya daripada Habib. Ini maksudnya adalah oknum, karena memang ada oknum Habib yang lebih berbahaya daripada ular. Dalam sebuah pertemuan di pesantren Gus Fuad Pleret, jadi pertemuan itu di pesantrennya Gus Fuad Pleret, ada seorang YouTuber yang bertanya kepada Mbah Mahfud Klaten, Mbah Mufid Klaten. Apa pertanyaannya? Mbah, apa yang membuat sampean kok berani sekali nantang Habib Lutfi untuk menunjukkan bukti, bahkan sampean berani mengatakan Habib Lutfi itu adalah pembohong? Saudara sekalian, apa jawab Mbah Mufid? Beliau bilang, saya berani karena diberitahu oleh orang tua kalau beliau, yakni Habib Lutfi itu tidak boleh dipercaya. Loh kok bisa begitu? Ya karena bapaknya Mbah Mufid itu tahu persis siapa itu Habib Lutfi. Pesan Bapak Mbah Mufid, katanya, leluhur kita adalah orang-orang pemberani. Habib Lutfi bin Yahya itu membahayakan bagi bangsa dan generasi kita ke depan. Begitulah kira-kira jawaban dari Mbah Mufid. Dari jawaban beliau itu, saya terus berpikir, kenapa sebegitunya membahayakan bagi kita, bangsa Indonesia, keberadaan Habib Lutfi bin Yahya itu? Mari kita coba cari tahu. Sebenarnya di mana kekuatan Habib Lutfi bin Yahya? Ternyata saudara, ada beberapa backingan kuat ada di belakang Habib Lutfi bin Yahya, di mana pengaruhnya sudah cukup mengakar kuat. Yang pertama, sejak puluhan tahun, Habib Lutfi bin Yahya telah menanamkan pengaruhnya di berbagai lembaga dan institusi pemerintah Republik Indonesia. Saudara sudah bisa melihat dan sering melihat penampilannya bergandeng tangan, mulai dari TNI, Polri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahkan tidak jarang beliau diangkat, disanjung-sanjung dengan pakaian tentara. Berdiri tegak dikawal oleh tentara. Dan beliau juga nyata-nyata telah diberikan penghargaan tertinggi oleh Menhankam. Di pemerintahan Jokowi, beliau diangkat menjadi One Team Press. Hampir semua pemerintah daerah, setiap ada acara besar, misalnya hari lahir satu daerah, pemerintah daerah mengundang beliau bergandeng tangan. Bisa dikatakan tidak ada haul orang besar di negeri ini kecuali mengundang beliau. Kemudian di saat Presiden Jokowi akan mengakhiri pemerintahannya, Habib Lutfi sudah membuat ancang-ancang, menyiapkan cengkeraman pengaruhnya dengan menjadi Ketua Dewan Penasihat Capres Prabowo. Sementara kepanjangan tangannya yang satu diletakkan di kepala Capres Anies Baswedan melalui gerombolan para Habib. Ini adalah bagian dari cara cengkeraman Habib Lutfi yang akan mempengaruhi keberlangsungan para Habib di Indonesia. Yang kedua, sudah sekian lama
kaki Habib Lutfi diinjakkan di atas kepala pengurus Nahdlatul Ulama. Beliau berkuasa, bahkan diberikan keleluasaan berada di Nahdlatul Ulama. Dan pengurus NU merasa senang, bangga, menganggapnya itu sebagai berkah. Bukti nyatanya adalah ketidakberdayaan pengurus Nahdlatul Ulama, ketidakberdayaan pengurus NU menanyakan apa yang beliau lakukan selama ini. Pengurus NU tidak siap memenuhi tuntutan warganya yang ada di bawah untuk melakukan bahsul masail soal terputusnya nasab Ba'alawi dan para Habib yang nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada kesan melindungi para Habib yang selama ini menyerang kiai-kiai NU dan menghina kiai-kiai NU. Ketika Gus Dur dibuta-butakan matanya, ketika kiai NU dicurut-curutkan, ditikus-tikuskan, dianjing-anjingkan oleh para Habib, Nahdlatul Ulama santai dan itu dianggap hal yang biasa. Itu bagi pengurus NU, tetapi bagi warga masyarakat bawah, sakitnya tuh di sini. Di saat warga NU menolak ceramah para Habib, justru pengurus NU bergandeng renteng dengan Habib, pamer pembelaan pada Habib. Habib-Habib diundang, diberikan panggung untuk merendahkan kiai-kiai Nusantara. Pesantren-pesantren yang diharapkan berani berkata jujur, justru dihadiri para Habib, dijadikan sebagai benteng untuk berlindung dari gugatan rakyat akan kepalsuan nasab yang dibuat oleh para Habib. Dua kekuatan itulah yang sampai sekarang ini menjadi backing Habib Lutfi, sehingga seramai apapun yang ada di bawah Habib tenang-tenang saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.